untuk bertanya-tanya tentang problematik yang terjadi di SD Negeri Candirejo ini, Bu. Ini, Bu, yang pertama saya akan menanyakan, pernahkah Bu Artafi selaku Kepala Sekolah SD Candirejo ini menyelesaikan masalah yang merupakan dilema etika? Pernah terjadi beberapa waktu yang lalu, ada anak itu mencuri uang, dan itu benar-benar terjadi di sekolah. Kemudian anak tersebut dalam mencuri sudah ketahuan, ada yang mengetahui bahwa anak tersebut mencuri. Karena ketahuan, anak tersebut merasa ketakutan dan masuk di dalam kamar mandi. Sehingga itu antara kasihan kepada anak dan juga kita harus menegakkan keadilan bahwa hal itu adalah tidak baik. Jadi kemudian langkah yang dilakukan untuk mengambil keputusannya bagaimana, Bu? Kalau di antara ini keadilan sama kasihan tadi, Bu? Ya, di sisi lain kita kasihan kepada anak, itu kita bujuk anak tersebut dengan lembut, terus kita pantau, dan anak-anak sudah dikemas sebaik-baiknya sehingga anak tidak lagi punya beban moral, dia merasa malu, dia merasa rendah diri, dan dia juga bisa memperbaiki bahwa nanti tidak akan terulang lagi dan terus dipantau oleh guru kelas. Berarti yang pasti ada pendekatan individu ya, Bu, dari kepala sekolah, kemudian guru yang lainnya. Kemudian tadi berarti sudah langsung melakukan hal efektif ya, Bu. Hal efektif yang dilakukan itu adalah bekerja sama dengan guru kelas, kemudian teman-temannya gitu ya, Bu. Nah, kemudian, Bu, tantangan apa, Bu, ketika panjenengan mengambil keputusan itu? Tantangan apa yang nanti akan muncul jika keputusan itu sudah bulat dibuat? Guru-gurunya juga harus berkomitmen bahwa ini janji jangan sampai kita beritahukan kepada siapapun demi harga diri anak, demi perkembangan jiwa anak, supaya anak tetap sekolah, dilanjut sekolah dan bisa berkembang sebagaimana mestinya. Komitmen dari komunitas sekolah yang sangat penting gitu ya, Bu. Dalam kasus tersebut, Bu, itu kan kejadiannya di beberapa waktu gitu ya, Bu. Kasusnya terjadi pada hari itu. Apakah Bu Artafi punya jadwal tertentu untuk menyelesaikan problem yang terjadi seperti itu? Kalau untuk jadwal kita tidak punya. Jadi kalau ada masalah diselesaikan di saat itu juga, supaya apa? Supaya tidak menjadi beban bagi guru maupun bagi siswa ataupun sekolah. Jadi kalau sudah masalah itu teratasi, kita sudah plong, sudah lega, tidak membawa beban ke rumah. Oh gitu. Oke, berarti langsung ditentukan di hari kejadian gitu ya, Bu. Oke. Kemudian, Bu, untuk faktor yang membuat Bu Artafi itu mudah mengambil keputusan itu apa, Bu, faktor-faktornya? Ya, faktor kita terutama kerjasama, baik dengan siswa maupun dengan guru-guru. Berarti kerjasama ya, Bu, bersama warga sekolah, gurunya juga, anak-anaknya juga. Oke, terima kasih, Bu. Sebelum saya akhiri dari perbincangan kali ini, Bu, pembelajaran atau hal apa yang Bu Artafi dapatkan dari pengalaman mengambil keputusan yang bersifat dilema etika tadi? Ini Mas, itu terkait dengan kepribadian anak. Kalau kita tidak mengambil sikap seperti itu antara kasihan dan keadilan, kalau saya benar-benar adil bahwa itu anak nanti mencuri, itu tetap saya lanjut sampai di biaya yang berwajib. Itu nanti anak menjadi satu minder, dua takut, yang ketiga kepribadian anak itu nanti tidak akan berkembang dengan baik. Mungkin dia nanti akan menjadi anak yang rendah diri, yang minder, berkumpul dengan anak-anak yang lain. Jadi bisa saya simpulkan bahwa Bu Artafi mengambil keputusan ini tetap mempertimbangkan apa itu tadi, berpihak kepada si murid ya, Bu. Terima kasih Bu Artafi atas penjelasannya. Semoga di kesempatan berikutnya problematik ini tidak ada lagi. Terima kasih Bu Artafi.
Bu Tutik, ini saya mau minta waktunya sebentar untuk berdiskusi atau wawancara tentang kegiatan saya menjadi guru penggerak, Bu. Untuk kesempatan pada wawancara ini, saya ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan kepada Bu Tutik selaku Kepala Sekolah di SD Negeri Jombor, Kecamatan Tuntang. Yang pertama begini, Bu. Dalam menjadi kepala sekolah atau pemimpin manajemen sekolah, itu kan pasti di sekolah itu ada beberapa problem atau kasus-kasus yang terjadi di sekolah ini, Bu. Nah, selama ini Bu Tutik itu bagaimana untuk mengidentifikasi kasus-kasus yang ada di SD Jombor ini, Bu? Yang dimana kasus itu ada dua, yaitu dilema etika dan bujukan moral, Bu. Kita akan mengidentifikasi nilai-nilai yang bertentangan antara benar atau salah, atau yang merugikan atau yang menguntungkan. Nah, kemudian dilihat nantinya siapa saja yang terlibat. Misalnya keterlibatan itu akan melibatkan individu atau kelompok. Kemudian mengumpulkan fakta-fakta atau misalnya fakta-fakta yang terjadi itu penyebabnya apa. Nah, kalau kemudian nanti penyebabnya seperti ini, nanti untuk solusinya bisa diatasi. Kemudian untuk pertanyaan berikutnya, Bu, bagaimana Bu Tutik menjalankan pengambilan keputusan di sekolah itu, terutama kasus-kasus yang memiliki dua kepentingan tadi nih, Bu? Itu benar atau salah, atau benar dengan benar itu bagaimana, Bu? Ya pertama saya meminta warga sekolah, terutama guru, nah itu memberikan istilahnya masukan-masukan, informasi-informasi yang kira-kira nantinya bisa digunakan untuk menentukan kebijakan yang harus dilaksanakan. Langkah atau prosedur apa yang biasa Bu Tutik lakukan dalam mengambil keputusan itu? Ya, itu tadi kan sudah meminta masukan dari warga sekolah, kemudian warga sekolah terutama guru-guru diajak untuk musyawarah, kira-kira nanti untuk pengambilan keputusannya itu seperti apa, dengan catatan mempertimbangkan kepentingan umum. Kemudian selanjutnya, Bu, untuk tantangan, Bu, dalam mengambil keputusan itu kan pasti ada tantangan ya, Bu. Nah, tantangan apa, Bu, yang selama ini Bu Tutik hadapi ketika mau mengambil keputusan yang seperti itu tadi? Ya, tantangannya itu yang namanya dilema ya. Dilema. Nah, itu kan berarti untuk mengambil keputusan itu kan biasanya mencari rasa keadilan. Nah, kadang rasa keadilan adilnya harusnya seperti ini, tapi kita juga akan terbawa oleh rasa kemanusiaan. Nah, kemudian, Bu, untuk menyelesaikan kasus atau ketika ada kejadian dilema seperti tadi, apakah Bu Tutik punya jadwal tertentu untuk menyelesaikan, Bu? Waktu-waktunya gitu. Nah, untuk jadwal itu kan disesuaikan dengan kasusnya kalau segera diatasi, itu juga kita mengambil target ini, misalnya hari ini kok harus selesai, berarti ya sedapat mungkin hari ini bisa selesai. Intinya segera diputuskan gitu ya, Bu, biar tidak berkepanjangan. Kemudian dalam menentukan keputusan tadi, Bu, adakah seseorang atau faktor-faktor yang memberikan kemudahan ketika Bu Tutik itu memutuskan keputusan itu? Yang memberi kemudahan itu bantuan informasi ataupun bantuan istilahnya masukan dari Dewan Guru terutama. Kalau memang Dewan Guru kok belum bisa misalnya meminta bantuan komite. Jadi banyak hal yang bisa saya dapatkan dari informasi ini ya, Bu Tutik, di SD Jombor.
Semoga nanti kedepannya tidak ada dilema-dilema yang membuat Bu Tuti itu juga menentukan keputusannya itu ragu-ragu atau antara keadilan dan kemanusiaan tadi ya Bu. Jadi keadilan kemanusiaan. Gitu ya, Bu. Terima kasih Bu atas waktunya. Semoga nanti di SD Jobor semakin maju, semakin berkembang seperti yang akan dicita-citakan. Terima kasih atas waktunya Bu.